Halo, selamat pagi. Selamat datang di iNews Today. Selamat pagi Togi, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya Togi hari ini? Luar biasa, luar biasa. Cuman itu dia, memang aku sedikit pusing sebenarnya Sabrina. Dari kemarin tuh aku tuh pengen beli beras, cuman bingung gitu karena memang informasi terkini yang beredar ini ada sekitar 26 merek beras itu oplosan. Sedangkan aku nggak tahu gitu. Apakah selama ini yang aku beli ini oplosan? Jadi pusing banget nih. Kira-kira yang mana yang terbaik untuk beli? Kok kamu sendiri? Kebetulan saya juga sama kayak Togi. Kenapa tuh? Karena ternyata beras yang sering saya beli yang labelnya premium, ternyata diduga oplosan. Saya baru tahu dan saya beli terus dari dulu, udah lama beli beras merek yang ada diduga oplosan itu. Nah, kira-kira ini nggak sih? Dan kita sama nih. Tahu untuk asli itu bagaimana kita nggak tahu ya. Tapi nanti kita akan bahas lagi terkait dengan beras mana yang terbaik mungkin akan dibeli untuk masyarakat yang harus berhati juga. Ciri-cirinya ya, seperti apa beras yang premium dan juga beras oplosan. Walaupun kalau misalnya sudah di dalam karungnya itu kan kita udah nggak bisa lihat lagi ya dalamnya ya. Kecuali kalau kita bisa beli, abis itu kita keroknya dari bawah itu abis itu ya. Nah itu gimana ya cara membedakannya dan apakah ini benar? Karena kan masih dugaan, masih ada penyelidikan ya lebih lanjut terkait beras-beras yang diduga oplosan ini. Kita berharap semoga ternyata salah. Ternyata salah berharap. Baik, kita sabar dulu bisa. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda ya. Dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan perkembangan terkini dari kasus beras premium oplosan yang tadi kita bahas, yang kini beredar luas di masyarakat. Bersama saya Sabrina Asila. Dan saya Togi Snaga, inilah iNews Today selengkapnya. Pemirsa, 3 emak-emak memprotes petugas suku dinas perhubungan saat melakukan razia derek paksa kendaraan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan untuk parkir. Kita pernah melakukan penindakan dari pihak Jakarta Pusat. Iya Pak, jangan hati. 3 emak-emak melayangkan protes saat menyadari kendaraan mereka yang terparkir di bahu jalan Menteng Raya, Menteng, Jakarta Pusat menjadi sasaran penderekan oleh petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat. Ketiganya berusaha mempertahankan kendaraan agar tidak diderek paksa. Akibatnya sempat terjadi adu mulut dengan petugas. Mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan boleh digunakan untuk parkir. Tak ingin kendaraannya diderek paksa, ketiga mama dan pemilik kendaraan lainnya memilih membayar sanksi denda di tempat sebesar Rp500.000. Itu, jadi saya parkir dong. Karena diarahkan ya Pak? Nah diarahkan, kalau diarahkan saya juga udah tahu posisi kayak gini, nggak mungkin saya mau mending ke gedung sebelah. Razia parkir liar dilanjutkan petugas hingga ke kawasan Monas. Di lokasi ini petugas menderek paksa sejumlah kendaraan roda 4, bahkan sebuah minibus yang memiliki kartu parkir kementerian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, sementara itu keributan antara driver ojol dengan petugas keamanan perumahan mewah pecah ini di Bekasi, Jawa Barat. Ya, kericuan tersebut buntut dari penganiayaan seorang ojol yang tega mengantarkan pesanan pelanggannya. Aksi saling dorong antara puluhan driver ojol dengan petugas keamanan tak terhindari di pos keamanan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan buntut penganiayaan seorang ojol saat mengantarkan pesanan pelanggannya di perumahan ini. Tak hanya itu, helm juga sempat dirusak dan direkam korban. Permasalahan dipicu korban yang tidak menyerahkan KTP lantaran tidak membawanya saat akan masuk ke perumahan. Sempat terjadi ketegangan dan keributan makin menjadi setelah petugas melontarkan kata-kata kasar. Tak sampai di situ, salah satu security sempat memukul ke bagian kepalanya hingga membuat helm rusak. Usai dilakukan mediasi, keributan ini pun berakhir damai dan kedua pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, seorang pemuda ditemukan tewas bersimbah darah di perlintasan rel kereta Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, diduga kuat korban dibunuh karena ditemukan sejumlah luka tikaman senjata tajam di punggung. Jasad seorang pemuda ditemukan di perlintasan kereta Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban teridentifikasi atas nama Muhammad Raihan, 21 tahun, warga Jalan KS Tumbun, Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka tikaman senjata tajam yang diduga jadi penyebab korban meninggal. Petugas Reskrim Gabungan Polsek Tanah Abang dan Polres Metro Jakarta Pusat melakukan olah TKP di lokasi korban ditemukan dan meminta keterangan sejumlah saksi. Berdasarkan pemeriksaan saksi, korban terkapar di atas trotoar jembatan tinggi dan kemudian berlari menuruni anak tangga ke arah perlintasan kereta. Korban sempat berteriak minta tolong hingga akhirnya tumbang di badan rel. Diduga kuat korban terlibat perkelahian dengan pelaku menggunakan senjata tajam. Ya, diduga sementara luka tusuk di sebelah kanan. Korban itu jenis kelamin? Laki-laki. Usianya sekitar berapa? Kurang lebih sekitar 26. Kalau ini duel atau memang dihabisin, Pak? Masih dilakukan pendalaman, masih di ini. Meski diduga kuat korban dibunuh, namun polisi masih menunggu hasil otopsi Rumah Sakit Polri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bisa sementara itu pencarian korban kecelakaan kapal boat yang terjadi di Selat Sipora, Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat oleh tim SAR gabungan dan masyarakat akhirnya berakhir. 18 orang korban kapal tenggelam berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Belas orang penumpang longboat yang terbalik di perairan Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, ditemukan dalam kondisi selamat. Korban terakhir yang ditemukan bernama Gontur, seorang PNS yang bertugas di PUPR Mentawai, diselamatkan warga Dusun Mapinang Utara, Mangaungau. Korban dievakuasi ke puskesmas karena mengalami dehidrasi dan kelelahan. Dengan ditemukannya korban terakhir, maka tim SAR sudah berhasil mengevakuasi seluruh korban dan selanjutnya dibawa ke dermaga Tua Pejat untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Yang 18 orang berhasil kita evakuasi dengan baik dan selamat serta sehat, dan 17 kita evakuasi dari Sikakap ke Pelabuhan Tua Pejat Mentawai. Kapal cepat yang mengangkut 18 orang penumpang terbalik di perairan Selat Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin siang. Kapal yang mengalami kecelakaan diduga akibat cuaca buruk yang melanda wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan. Ya pemirsa, sebelum berhasil diselamatkan, beberapa penumpang kapal berenang ke tepian meminta pertolongan setelah kapal terbalik. Ya, sementara itu sisanya terpaksa bertahan di tengah lautan lepas sambil menunggu bantuan. Kapal cepat yang mengangkut 18 penumpang terbalik di perairan Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin siang. Kapal yang mengalami kecelakaan merupakan bot penyeberangan berukuran 12 meter dengan mesin berkekuatan 40 PK. Tim SAR menduga kecelakaan disebabkan cuaca buruk yang melanda wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2 unit kapal diberangkatkan dari Pelabuhan Sikakap menuju lokasi kejadian, yakni KN SAR Ramawijaya 240 dan Rigid Inflatable Boat 02 Mentawai. Setelah kapal terbalik, beberapa penumpang kapal berenang ke tepian untuk meminta pertolongan. Sementara sisanya terpaksa bertahan di tengah lautan lepas sambil menunggu bantuan. Udah terbalik apanya, Pak? Sampannya terbalik, tapi belum sampannya hanyut sampai ke dalam laut. Masih bisa mereka di atas sampan. Jadi kalau bisa langsung saja Pak, ke lokasi. Karena mereka masih selamat di atas sampan.
yang di darat itu jangan langsung ke lokasi aja lah dulu. Oke Pak, kami tunggu Pak, segera Pak. Seluruh korban sudah berhasil ditemukan dalam kondisi selamat di sejumlah lokasi berbeda dan sudah dibawa menggunakan kapal SAR menuju pelabuhan di Tua Pejat guna mendapatkan perawatan lebih intensif. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, alhamdulillah puji Tuhan ya. Para korban yang kemarin itu yang sempat selamat loh, Togi. Ya, sempat yang kemarin itu hilang. Ini akhirnya diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Jadi kita beri apresiasi kepada tim SAR gabungan telah menemukan para korban dalam keadaan sehat juga. Dan itu ya mungkin himbauan untuk kita semua agar berhati-hati ketika kita mungkin ingin berlibur menggunakan kapal atau enggak di laut ya. Ya, selain antisipasi yang diberikan dari pihak kapal, juga antisipasi dari diri kita sendiri yang ingin berpergian ya, jika pergi menggunakan kapal laut begitu Togi. Karena akhir-akhir ini ada beberapa peristiwa kapal yang terbalik dan juga tenggelam yang menimbulkan korban jiwa dan tewas. Alhamdulillah yang saat ini selamat seluruh penumpangnya. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana pemirsa ini Bocah ada dianiaya ini karena dituduh mencuri dan berikut informasinya. Hei, Mama, wah. Berani aku bersumpah. Lam neman, balik dia semua kau dari banyak kian kau. Hei. Inilah video viral yang mempertontonkan seorang bocah di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya sendiri. Korban dipukul oleh seorang wanita dan remaja dengan kondisi tangan dipegang oleh seorang pria dewasa yang diketahui tetangga korban sendiri. Korban berteriak meminta ampun dan menangis agar tidak dianiaya. Korban mengalami luka lebam di kepala dan luka lecet di kaki akibat dianiaya tetangganya sendiri. Korban diketahui masih berusia belasan tahun ini dituduh mencuri bawang oleh pelaku. Dituduh maling bawang, Pak. Padahal? Dah kate barang tuh, kate. Dia tidak maling, tidak. Anak kita posisi lagi main di situ, Iya, lagi main. Dia ini lagi ke pasar sama neneknya, dijemput, diajak balik ke rumah. Sampai rumah langsung di ini kan. Digebuknya gitu. Siapa yang mukulin itu? Emaknya sama anaknya. Nah, yang ada lanang sikau itu siapa? Itu tetangganya itu, Pak. Atas kejadian tersebut, korban bersama orang tuanya telah melaporkan kejadian penganiayaan itu ke Mapolda, Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, 12 wanita muda ditangkap polisi usai terlibat sindikat penjualan bayi ke Singapura. Ya, 6 bayi yang hendak dijual ke Singapura bisa diselamatkan. Total ada 12 orang wanita muda diamankan di Reskrimum Polda Jawa Barat karena terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPU. Tersangka SH atau SLH berserta rekan-rekannya selanjutnya digelandang untuk pemeriksaan. Saat penggerebekan ini, polisi juga menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya ke-6 balita hendak dijual di Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Setelah dilakukan pengembangan baru, polisi mengungkap kasus ini, di mana masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Malam ini kita telah berhasil mengamankan sindikat perdagangan bayi internasional. Kita mengamankan 12 tersangka, yang dimana inisial SH atau LSH dan kawan-kawan. Jadi dari para tersangka ini kita berhasil mengamankan bayi 5 orang di Pontianak yang rencananya akan dikirimkan ke Singapura dan sudah dilengkapi dengan dokumen tersebut. Saat ini polisi terus melakukan pengembangan terkait penjualan bayi, di mana Polda Jabar sudah berkoordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Misalnya kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ini masih menjadi misteri ya. Komisi 1 DPR RI mendorong pihak kepolisian segera usut tuntas kasus ini. Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin menyebut ada kejanggalan pada kasus kematian diplomat muda Indonesia Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya di Jakarta, Selasa 8 Juli lalu.
Terkait hal itu, dirinya mendorong pihak terkait segera usut tuntas kasus tersebut. Kalau kita lihat juga meninggalnya cukup mengkhawatirkan, ya, dan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak dihubungkan dengan penyelesaian TPPO dan lain sebagainya. Kita sekarang serahkan saja kepada penyidik polisi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya dan kemudian kita tahu motifnya apa. Kini polisi masih selidiki setiap detail barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sementara itu, 5 orang saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada pula indikasi kekerasan pada tubuh korban. Meski demikian, menurut pakar mikroekspresi, Kirdi Putra, korban tidak mungkin bunuh diri, karena kondisi seorang yang bunuh diri tidak akan tertata rapi saat ditemukan. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba selesai gitu aja. Pasti ada bocoran-bocoran kecil, tapi orang nggak ngeh aja biasanya, yang baru nyambung setelah dia bunuh diri. Jadi kalau terlihat dari gerak-geriknya itu, saya tidak bisa melihat bahwa dia ada intensi buat itu. Plus satu lagi, orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri, misalnya karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya, atau misalnya malu, atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya. Atau yang satu lagi maunya cepat. Nah, kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapi di dalam selimut, rapih juga lakbannya di muka. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Kirdi menambahkan bahwa seseorang akan terlihat dari gerak-gerik kebiasaan sehari-harinya. Jika terlihat janggal, maka akan terlihat ada sesuatu yang sedang dialaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Salah satu tersangka kasus pembunuhan Nur Hadi, Misri Puspita mengajukan justice kolaborator. Ya, saat ini LPSK tengah mengkaji pengajuan tersebut. Ya, Misri mengajukan justice kolaborator atau memilih bekerja sama dengan penegak hukum ke LPSK melalui kuasa hukumnya. Misri ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 orang atasan Brigadir Nur Hadi yang berpangkat Komisaris Polisi dan Inspektur 2. Saat kejadian, Misri Puspita berada di lokasi kejadian di sebuah villa di Gili Trawangan. Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Imade Yogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan itu terjadi. Kuasa hukumnya sudah mengajukan permohonan perlindungan selaku JC ya atau saksi pelaku kepada LPSK per kemarin ya, tanggal 14 Juli 2025. Itu yang ngajuin JC si Misri itu aja? Sejauh ini sih iya ya, diajukan oleh kuasa hukumnya. Bu, bisa dijelaskan soal JC itu sendiri seperti apa sih? Sebenarnya kalau JC ini adalah bagian dari pelaku kejahatan, tetapi dia bukan pelaku utama, sehingga yang bersangkutan bisa mengungkap kejahatan ini dengan lebih jelas karena dia terlibat di dalamnya gitu ya. Nah, harapannya sih dengan JC ini bisa mengungkap suatu kasus ya dengan lebih jauh, terus bisa mengungkap pelaku utamanya seperti itu. Nah, di sisi lain JC ini selain karena dia terlibat pasti punya informasi penting gitu ya karena dia yang mengetahui semuanya bagian dari kejahatan tersebut. Nah, karena dia mau bekerja sama untuk mengungkap suatu kejahatan, maka dia diberikan penanganan khusus dan diberikan reward atau penghargaan. Itu hak dari JC. Ya, sementara itu selebgram Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan penyidik di Tres Cyber Polda Jawa Barat. Kedatangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan video asusila yang diduga diperankan oleh dirinya.
Lisa Mariana, selebgram yang sempat berseteru dengan Ridwan Kamil mendatangi gedung Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat. Lisa dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan video porno. Di dalam sebuah video yang viral di media sosial, diduga dirinya menjadi salah satu pemeran dengan lawan main seorang pria bertato. Sebelum masuk gedung, Lisa sempat menyampaikan kesiapannya memenuhi panggilan dari pihak penyidik. Persiapannya gimana Kak untuk persiapannya? Ya, persiapannya ya siap dong, harus siap. Ya. Sebelumnya, Lisa Mariana mangkir dari panggilan pertama Polda Jawa Barat yang dijadwalkan pada Jumat 11 Juli 2025 kemarin. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kejaksaan Agung resmi menetapkan 4 tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. 4 tersangka IA, JT, SW, dan MUL diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja mengarahkan pengadaan laptop berbasis produk Chromebook OS yang dinilai tidak sesuai. Akibat perbuatan pelaku, negara mengalami kerugian mencapai 1,9 triliun rupiah. Pelaksanaan pengadaan tersebut, SW selaku Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar tahun 2020 sampai dengan 2021 bersama-sama dengan MUL selaku Direktur SMP, kemudian JT selaku Staf Khusus Menteri dan IBAM selaku konsultan teknologi di Kemendikbudristek telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu yaitu Chrome OS untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dengan menggunakan Chrome OS pada tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022. Sebelumnya, Kejagung juga kembali melakukan pemanggilan kedua mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ke gedung Jampitsus Kejagung Selasa pagi. Seusai diperiksa selama 9 jam, Nadiem hanya sedikit berbicara kepada awak media. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Aulia Ramadan, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ini telah selesai diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan anggaran 9,9 triliun rupiah. Nadiem menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Usai diperiksa, Nadiem keluar dari gedung Bundar dan menemui awak media. Pemeriksaan kali ini merupakan kali kedua Nadiem diperiksa. Nadiem pertama kali diperiksa pada Senin 23 Juni 2025. Ya, Nadiem mengucapkan terima kasih kepada jaksa karena diberi kesempatan untuk menjelaskan perkara yang telah menyeret namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja selesai panggilan kedua saya dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, izinkan saya kembali ke keluarga saya. Terima kasih. Ya, sementara itu pihak Gotoh merespon kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang menyeret Nadiem Makarim sebagai saksi.
Pihak Gotoh menyatakan Nadiem sudah tidak terlibat dalam operasional dan manajemen perseroan sejak 2019 dan Gotoh tidak terlibat dalam pengadaan laptop yang kini tengah diselidiki. Baik, menanggapi pertanyaan dari media terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, kami dari Gotoh tentunya menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya kami untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia. Dan tentu kami Gotoh bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak yang berwenang. Dan dapat kami informasikan pula bahwa Saudara Nadiem Makarim sudah tidak menjadi pejabat eksekutif maupun karyawan di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal saat itu sebagai Gojek, di mana sejak Oktober 2019 yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Komisaris dan sama sekali tidak terlibat dalam operasional maupun manajemen dari perseroan. Dan selama masa jabatan beliau sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memang perseroan tidak memiliki keterlibatan atau hubungan apapun dengan tugas beliau sebagai Menteri, termasuk terkait dengan pengadaan yang saat ini sedang diselidiki. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews. Misal Satgas Pangan Polri ini melakukan pemeriksaan sejumlah perusahaan produsen beras usai dugaan pengoplosan beras merugikan masyarakat hampir 100 triliun rupiah per tahun, Sabrina. Ya, selain itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kasus ini harus diselidiki dengan tuntas dan diproses secara hukum. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Satgas Pangan Polri menyelidiki produsen yang diduga melanggar standar mutu dengan mengagendakan pemanggilan kepada 7 perusahaan yang menjadi produsen beras premium hingga medium. Hingga Senin kemarin, sebanyak 7 perusahaan besar telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan 5 diantaranya sudah menjalani pemeriksaan. Langkah ini diambil menindaklanjuti hasil uji mutu terhadap 212 merek beras yang ditemukan tidak sesuai standar, dijual di atas head, serta memiliki berat kemasan yang tidak akurat. Kami berdasarkan laporan dari Kementan juga sudah melakukan klarifikasi. Kami telah memanggil 7 perusahaan besar yang memang memproduksi beberapa merek dari beras medium maupun premium, dan saat ini sudah 5 perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyoroti praktik pengoplosan beras yang ditemukan oleh Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan dan meminta kasus ini diselidiki dengan tuntas. Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat, dan saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat. Dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Untuk menghindari kelangkaan pangan, Satgas Pangan menegaskan akan tetap mendepankan prinsip kehati-hatian. Sebab Satgas tak ingin proses hukum ini menyebabkan gangguan distribusi yang dapat memicu kelangkaan beras di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menanggapi kasus pengoplosan beras yang menyeret PT Food Station Cipinang Jaya yang menjadi temuan Satgas Pangan. Ia menyebut pihak Food Station ini telah membantah isu tersebut. Kalau memang salah, tindak, nggak ada urusan. Ya, tapi saya mendapat laporan, tapi sulit, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Tapi saya mendapat laporan dari Food Station bahwa itu tidak benar. Pasti ada audit, pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini inspektorat turun. Ya, sementara itu Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati
Haryadi atau Titi Soeharto menyoroti kasus beras premium dioplos dengan beras berkualitas rendah. Titi meminta perusahaan yang terlibat kasus itu ditindak. Ya prihatin ya, zaman sekarang masih ada yang ngoplos-ngoplos perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindak lah gitu, supaya ada efek jerak gitu. Kita semua ini lagi pengen swasembada, pengen meningkatkan urusan pangan gitu. Kita sama bareng-bareng lah semuanya gitu untuk supaya. Sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut sejumlah produsen beras di Indonesia diduga melakukan praktik penipuan terhadap konsumen di Indonesia dengan nilai kerugian mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Ya, menurut Amran, modus yang dilakukan yakni mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa atau mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Amran menyebut saat ini ada 212 merek beras yang diproduksi tidak sesuai aturan dan sudah dilaporkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung. 4 perusahaan besar produsen merek beras yang isinya tidak sesuai regulasi kini tengah diperiksa polisi. Keempatnya yakni Wilmar Group, PT Food Station Cipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari. 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas dan kepada saudara-saudaraku yang lain pengusaha beras seluruh Indonesia jangan melakukan hal serupa. Jangan melakukan hal serupa. Tolong menjual beras sesuai standar yang sudah ditentukan. Kita ke informasi lain, pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 yang mewajibkan pungutan pajak penghasilan atau PPH bagi penjual di marketplace. Pajak sebesar 0,5% dari penghasilan kotor minimal 500 juta per tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, pedagang online yang terkena pajak adalah yang menggunakan rekening bank atau keuangan lain sejenis serta melakukan penjualan melalui internet dan menggunakan nomor kode Indonesia. Ya, untuk menarik pajak dari pedagang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjuk langsung platform marketplace yang menarik pajak dari pedagang online. Besaran pajak yang ditarik adalah 0,5% dari jumlah bruto minimal 500 juta per tahun. Pajak baru memang bukan. Jadi ini hanya sistem skema bagaimana memungut menyetor pajak saja. Kalau tadi disampaikan, ya sebenarnya yang online tuh pengen bayar, tapi harus ngitung dulu kemarin jual berapa, pencatatan segala macam, setengah persennya berapa, harus setor sendiri. Nah, dengan PMK ini kita minta marketplace untuk memungut dan kemudian menyetor. Berapa yang disetor, kita flatkan saja sesuai tarif yang final tadi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. Ya, MUI Jatim menganggap sound horeg ini mengganggu ketertiban masyarakat dan banyak membawa dampak negatif. Setelah melakukan kajian mendalam karena menuai kontroversi, Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur akhirnya mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI Jatim menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg, salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain.
mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. MUI Jatim menegaskan penggunaan teknologi audio termasuk sound system pada dasarnya dibolehkan, asal digunakan secara proporsional dan untuk kegiatan yang tidak melanggar prinsip syariah. Sebelumnya Forum 1 Muharram 1447 Hijriah Pondok Pesantren Besuk, Kabupaten Pasuruan mengeluarkan fatwa haram sound horeg. Keputusan tersebut diambil bukan semata-mata karena bisingnya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Bisa Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meminta pegiat dan pengusaha sound horeg ini mematuhi fatwa MUI. Pegiat tidak boleh keluar dari kaedah dan mengganggu atau meresahkan masyarakat. Bahwa pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaedah-kaedah itu diharamkan. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaedah-kaedah diharamkan. Apa saja ada jelas di fatwanya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaedah-kaedah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan, harus patuh pada aturan pemerintah dan juga harus menghormati fatwa ulama. Jadi itu. Jadi yang dilarang adalah fitur-fitur dari kegiatan tersebut. Nah, itulah yang meresahkan masyarakat. Apakah merusak fasilitas umum? Apakah merusak rumah warga? Apakah melibatkan tarian-tarian yang tidak senonoh misalnya gitu ya? Apakah kemudian dilakukan di tempat yang merupakan area umum, yang mana mereka yang tidak merasa ikut di dalam acara tersebut jadi ikut terdampak. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews. Sudah bisa masuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di tanah air hanya mendapatkan sedikit siswa. Seperti di Banjarnegara, Jawa Tengah, sekolah hanya memiliki 2 siswa baru. Memasuki tahun ajaran baru, Sekolah Dasar Negeri 10 Krandegan, Banjarnegara, Jawa Tengah hanya memiliki 2 siswa baru. Jumlah ini turun drastis dibandingkan tahun lalu, di mana sekolah masih mendapatkan 7 siswa. Saat ini sekolah hanya memiliki 43 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Hal ini terjadi karena sekolah tersebut kalah bersaing dengan sekolah unggulan dan swasta. Pihak sekolah menyebut sudah melakukan berbagai upaya agar banyak anak yang bersekolah di SDN Negeri 10 Krandegan, termasuk berkoordinasi dengan komite hingga kunjungan ke rumah warga sekitar. Untuk tahun-tahun sebelumnya itu biasanya hari-hari di awal-awal pembelajaran 1 minggu itu biasanya masih ada tambahan. Kami masih menunggu dari pihak masyarakat mungkin yang kebetulan anak-anaknya belum mendapatkan sekolahan. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, Sekolah Dasar Negeri 27 Kauman tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS meski hanya memiliki 1 siswa baru. Di ruang kelas, siswa kelas 1 bernama Abrizam Wahyu Irzata tetap mendapatkan pengarahan dari wali kelasnya meski hanya seorang diri. Pihak sekolah tetap memastikan tak ada yang berbeda dalam kegiatan MPLS ini. Lokasi sekolah yang berada di dekat perkantoran dan pasar menjadi faktor murid SD semakin sedikit. Hal ini juga ditambah dampak dari sistem zonasi. Dari Banjarnegara dan Solo, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, pasti ada masih pro dan kontra ya dengan sistem zonasi ini ya. Karena memang itu dia, ketika memang zonasi, kita tidak bisa sekolah mungkin yang lebih jauh karena memang harus sekitaran dekat rumah kita ya. Betul sekali, dan juga banyaknya sekolah swasta yang mungkin membuat minat ke sekolah negeri ini menjadi lebih sedikit. Karena yang saya baca menurut pakar dari pendidikan ini, bahwa banyak orang tua yang lebih
minat untuk memasukkan anaknya nih ke sekolah swasta atau sekolah agama begitu Togi. Jadi menyebabkan sekolah negeri ini sedikit peminatnya. Selain juga zonasi yang tadi Togi sebutkan. Ya, kita berharap ini mungkin dari Kementerian Pendidikan nanti ya itu bisa menemukan bagaimana terbaiknya. Karena waktu aku zaman SMA kayaknya fine-fine aja ya. Nggak ada baik orang tua yang protes. Karena kan dari gitu nilai dan memang semua berlomba-lomba untuk masuk negeri Togi pada saat itu. Saya pengen sekolah yang... Kamu angkatan berapa ya Togi? Aku tuh angkatan biasa, baru sekitar 3 tahun yang lalu kok. Jadi masih aman lah ya. Oh gitu, kuliah S3 3 tahun yang lalu. Baik, kita ke informasi selanjutnya bisa ada apa nih Sabrina? Puluhan pelajar SMP PGRI Marinding Toraja Utara, Sulawesi Selatan terpaksa belajar di teras gedung sekolah. Ya, murid-murid tidak bisa menggunakan kelas karena gedung sekolah mereka disegel seorang anggota DPRD. Pemandangan berbeda terlihat di SMP PGRI Marinding Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Tahun ajaran baru kali ini kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilaksanakan di dalam kelas. Puluhan murid-murid ini terpaksa menerima pelajaran di teras karena gedung sekolah disegel oleh seorang anggota DPRD. Pihak sekolah hingga kini tidak mengetahui alasan wakil rakyat itu mengunci gedung sekolah. Jadi proses belajar mengajar bagaimana Pak di sini? Ya, kalau tadi kemarin juga di sini di teras teh. Murid-murid mulai mengeluh kesulitan bila terus-terusan belajar dalam posisi duduk membungkuk. Mana? Biasa di pondok, biasa juga di teras. Kira-kira harapannya Dek untuk sekolahnya ini? Semoga bisa dibuka segalanya supaya lebih semangat belajar. Pihak sekolah berharap pemerintah terkait bisa turun tangan dalam menyelesaikan kasus yang menimpa mereka. Karena kondisi belajar saat ini bisa berpengaruh tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga prestasi murid. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Bisa di tengah semangat tahun ajaran baru, seorang anak di Pandeglang, Banten putus sekolah. Kondisi ekonomi yang serba kekurangan membuat anak bernama Eni terpaksa tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMP. Tahun ajaran baru dimulai, namun tidak semua anak bisa merasakan semangat masuk sekolah. Seperti yang terjadi pada Eni Anggraini, 13 tahun, warga kampung Cicadas, Pandeglang, Banten, yang terpaksa putus sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan membuat Eni tidak bisa melanjutkan ke bangku SMP. Ibunya, seorang janda, tidak mampu membelikan buku tulis dan seragam sekolah, meski ada program sekolah gratis dari pemerintah. Setiap harinya Eni membantu ibunya mengupas daging dan biji coklat. Pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan rutin mereka untuk membeli beras. Usai dikupas, biji coklat akan dijemur dan dijual seharga Rp20.000 per kilogramnya. Harus ada biaya buat beli bajunya kan gitu. Dari mana kan? Hasil makan aja nggak cukup gitu buat sehari-harinya. Ibunda Eni mengatakan kehidupannya semakin sulit sejak bercerai dengan suaminya beberapa tahun lalu. Ia berharap ada bantuan dari Pemkab setempat agar sang anak bisa kembali bersekolah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya Togi, semoga tayangan tadi ini bisa dilihat ya dari pihak pemerintah daerah setempat maupun pemerintah pusat ini untuk menolong anak-anak yang tidak bisa bersekolah begitu. Kan sekarang ada sekolah rakyat. Benar. Semoga anak-anak kurang mampu ini diperhatikan bisa menjadi calon-calon siswa-siswi dari sekolah rakyat. Baik, kita ke informasinya di mana bisa ada murid sekolah ini rakyat menengah pertama 6 Jakarta Timur ini mengikuti kegiatan MPLS sejak Senin kemarin. 75 murid terdaftar mengikuti kegiatan tersebut dan berasal dari beberapa daerah. Murid sekolah rakyat di Cipayung mengikuti berbagai kegiatan saat mengikuti MPLS seperti olahraga dan arahan dari pengajar. Pihak sekolah menyediakan asrama serta makanan untuk murid-murid sekolah rakyat. Ya, dengan demikian murid-murid bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan orang tua murid di sekolah rakyat diperbolehkan berkunjung saat akhir pekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8.
Ya pemirsa, saat ini Hamzah Hasibuan sudah berada di Sekolah Rakyat Cipayung untuk melaporkan situasi terkini dari MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya Hamzah, bagaimana antusias pelajar mengikuti MPLS dan apa saja materi yang diberikan? Ya, selamat siang Togi, Sabrina dan juga pemirsa. Saat ini kami sudah berada di SMP ataupun Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Kota Administrasi Jakarta Timur, di mana sejak pagi tadi kami sudah melihat bahwa proses masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa didik baru ini sudah berjalan, dan beberapa materi yang diberikan seperti arahan kepada anak-anak, kemudian juga ada materi olahraga. Tadi kami sempat melihat bahwa ada tes kebugaran untuk anak-anak sekaligus berkeliling di lingkungan sekolah. Dan saat ini untuk mengetahui lebih detail, kita juga mau tanya gimana sih keseruan yang ada di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6, dan saya sudah bergabung dengan adik-adik di sini. Selamat siang adik-adik. Oke. Saya mau tanya-tanya sedikit terkait dengan kegiatan hari ini. Dengan siapa? Adik siapa namanya? Rayhan Afandi. Oke, dipanggilnya Rehan ya? Iya. Oke Rehan, boleh diceritain nggak tadi kegiatannya ngapain aja? Dari bangun pagi jam 4, lalu kita sholat subuh di musola, lalu kita melakukan senam di lapangan. Setelah itu kita makan. Setelah makan kita mandi di kamar mandi. Setelah mandi kita lanjut cek kesehatan di depan sana. Cek kesehatannya itu lari 1.500 meter. Setelah itu kita istirahat. Setelah ini kita akan ke aula. Oke Rehan, boleh dikasih tahu nggak ke pemirsa kegiatan apa sih yang paling seru dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini? Yang paling seru sih makan, karena enak makanannya. Udah gitu olahraga juga pas senam, karena biar sehat. Oke, kalau suka makan tadi Rehan nyobain makanan, paling suka menu apa Rehan? Menunya ada tempe, ayam, sama sayur aja gitu. Kalau nasinya sih nasi kuning enak. Oke, nasi kuning enak ya. Rehan, udah punya temen belum sih di sini? Boleh dikenalin gak temennya, ada siapa aja di sini? Di sini udah banyak nih. Pertama ada Galih, terus Fauzan, Rizky Lani, Arifin, ini ada Freza. Yang terakhir? Freza. Yang terakhir Freza. Oke, yang terakhir aku mau tanya Rehan, setelah sekolah di sini kira-kira punya cita-cita nggak sih Rehan nanti ke depannya mau belajar lebih rajin untuk menggapai cita-cita, mau jadi apa gedenya? Cita-cita saya kalau sudah besar ingin menjadi pengusaha, dan saya akan belajar sebaik mungkin untuk menggapai cita-citanya. Oke, pengusaha apa tuh Rehan kalau boleh tahu? Pengusaha makanan. Pengusaha makanan, suka masak atau suka makan? Suka dua-duanya, masak sama makan. Okay. Setelah cobain tadi ya makanan di sini ya, di asrama ya. Oke, terima kasih banyak Rehan dan teman-teman yang udah ada di sini. Sehat-sehat, belajarnya yang rajin ya. Oke, biar jadi pengusaha gedenya. Ya, itu dia Togri, Sabrina dan juga pemirsa. Memang keseruan yang ada di sini, nantinya para siswa yang ada di sini juga akan mengikuti pengarahan lagi sebelum nantinya selama 1 minggu ini mengikuti kegiatan MPLS yang diselenggarakan di Sekolah Menengah ataupun Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Kota Administrasi Jakarta Timur. Nantinya kami juga akan terus mengikuti, Togi, akan ada kegiatan apa lagi yang akan diikuti oleh siswa-siswa di Kota Administrasi Jakarta Timur ini. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan atas informasinya, melaporkan langsung dari Cipayung, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, 3 Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri pembukaan pendidikan tahun ajaran baru SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah. Ya, para siswa telah menjalani seleksi ketat selama 6 bulan sebelum akhirnya diterima di SMA Taruna Nusantara. Pembukaan tahun ajaran baru SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Ketiga menteri ini disambut oleh defile dari alumni SMA Taruna Nusantara berbagai angkatan. Tahun ini, SMA Taruna Nusantara menampung sekitar 1.498 siswa baru. Mereka menyisikan ribuan pendaftar lain se-Indonesia dengan seleksi ketat selama 6 bulan. Mereka pertama telah melalui serangkaian proses yang panjang, yang tidak mudah. Baterai tes seleksinya juga tidak sederhana, sulit, dan mereka sampai di sini itu artinya mereka sudah merupakan siswa-siswa yang lolos dari seleksi tersebut. Oleh karena itu kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, belajar yang baik di sekolah ini, kemudian mengikuti semua apa yang menjadi arahan dan bimbingan dari para guru dan pamong di tempat ini. Lulusan SMA Taruna Nusantara Angkatan 36 nantinya akan disebar ke 6 kampus di Magelang, Cimahi, Malang, serta 3 kampus lain yang akan segera dibangun. Dari Magelang, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada sosok menarik di balik terselenggaraannya sekolah rakyat. Ya adalah Naila, siswa yang membuat Presiden Prabowo terinspirasi membuat sekolah rakyat. Naila tak kuasa menahan tangis haru di hari pertama dirinya masuk sekolah rakyat. Dengan penuh semangat, Naila bersama 2 temannya yakni Alia dan Tiara bersiap untuk masuk asrama sekolah. Naila tinggal bersama keluarganya di rumah semi permanen di kawasan Kumuh, Jalan Padang 4, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Naila adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai juru parkir, sedangkan ibunya bekerja serabutan demi membantu keuangan keluarga. Keluarga Naila sangat bersyukur Naila bisa masuk di sekolah rakyat. Oh, mau ke sekolah asrama. Sekolah rakyat. Oh, antara anaknya atau seperti apa, Bu? Bagus fasilitasnya di sana. Karena di sana dia ceritanya gratis atau? Iya. Nama Naila sempat disebut oleh Presiden Prabowo. Presiden mengaku terharu atas Naila yang pantang menyerah meski hidup serba keterbatasan. Saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, ini profil calon yang akan masuk jadi peserta didik. Namanya Naila, ya. Orang tuanya penghasilannya kurang dari 1 juta, padahal jumlah tabungannya 5 orang. Itu rumahnya di kanan. Yang menarik bagi saya, rumahnya seperti ini, Naila masih bisa senyum. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pura, ini perjuangan kita. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila di Indonesia. Tidak hanya sekolah, rencananya keluarga Naila akan mendapatkan rumah siap huni yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Maros dan Makassar. Semangat Naila diharapkan bisa menular ke anak-anak Indonesia. Keterbatasan bukanlah hambatan, namun pemacu untuk bisa hidup lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, usai kasus naik penyidikan, Roy Suryo diminta untuk tidak gentar hadapi laporan Jokowi di Polda Metro Jaya. Ya, bahkan mantan staf STM Said Didu, kasus ijazah Jokowi merupakan bagian untuk tutup kebohongan Jokowi.
Usai laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya, mantan staf Menteri ESDM Said Didu meminta Roy Suryo untuk tak gentar menghadapi kasus ini. Menurut Said Didu, kasus ijazah Jokowi merupakan bagian untuk menutupi kebohongan yang dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo. Jadi kita akan membongkar 5 kebohongan. Jadi jangan heran bahwa musuh kita banyak sekali karena banyak sekali yang terancam. 5 kebohongan tadi saya ulangi: kebohongan identitas pribadi Joko Widodo, kebohongan terhadap putranya yang jadi wakil presiden, kebohongan pelaksanaan pemilu selama ini, kebohongan korupsi ribuan triliun, dan kebohongan survei-survei yang dilakukan selama ini. Ini 5 kebohongan. Nah, yang akan ditutupi sebenarnya. Jadi memang musuh kita sangat-sangat berat karena penikmat kebohongan ini itu mulai dari istana sampai kelurahan. Sebelumnya Polda Metro Jaya meningkatkan status laporan Jokowi terkait pencemaran nama baik ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut pihaknya menemukan adanya dugaan pidana setelah dilakukan gelar perkara di kasus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Roy Suryo menilai ada kejanggalan dalam peningkatan status kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya dari penyelidikan ke penyidikan. Roy pun menyebut harusnya Jokowi diperiksa usai Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus ijazah Jokowi tersebut. Sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Itu urutannya salah besar. Joko Widodo dulu harus dipanggil. Kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor yang dipanggil duluan. Ahli, panggil lagi semuanya di sana. Dan yang paling menarik, ini ada perkembangan dari ahli yang katanya ahli, ya, yang disebut ahli digital forensik. Pada saat gelar pendapat khusus di Bareskrim, dia mengakui dia bukan ahli analog. Jadi kalau dia sendiri dihadirkan, makan tuh kata-katanya. Buat apa dia dihadirkan untuk sebuah bukti yang sifatnya analog? Jadi dia tidak berhak untuk menjadi ahli dalam kasus di Polda Metro Jaya. Kalau itu dipaksakan lucu. Dan dia waktu itu di Bareskrim, sebenarnya kami waktu itu bisa menolaknya karena dia tidak mendapatkan surat tugas. Kami, saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa, Dr. Taufik, itu ada di surat tugas yang diserahkan kepada Karwasidik. Ahli digital forensik yang katanya ahli itu tidak mendapatkan surat tugas, jadi dia harusnya bisa ditendang keluar. Tapi ke atas ke... Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Ya, Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Adanya dugaan agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi, tanggapannya? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja lah. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas Gibran? Termasuk itu. Ya. Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Dan ya, biasa aja, biasa. Selain itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Bisa truk yang mengangkut 20 orang di Toraja, Sulawesi Selatan terguling. Akibatnya 8 orang tewas. Sebuah truk yang mengangkut 20 orang terguling di Lembang Sereale, Kecamatan Tikala, Toraja, Sulawesi Selatan. Petugas bersama warga berjibaku mengevakuasi korban kecelakaan. Awalnya korban tewas 7 orang, kemudian bertambah menjadi 8 orang setelah korban yang dirujuk ke Makassar meninggal. Sementara 11 orang lainnya masih dirawat dan 1 orang dalam kondisi sehat. Kecelakaan maut ini terjadi pada Sabtu lalu. 20 orang penumpang merupakan rombongan yang akan menghadiri pesta adat Rambu Solo di Kecamatan Rinding Alo. Dari korban celaka yang ada di sini tercatat ada 8 orang yang meninggal dunia, 11 luka-luka dan satunya tidak ada luka karena saat ini dia sebelum kejadian langsung lompat. Polisi berhasil mengevakuasi truk, sementara penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Yufrito Napa, A-News melaporkan. Ya pemirsa, tren joget pacu jalur yang mendunia malah disalahartikan oleh sejumlah pemuda di Lampung. Ya, bukannya menari di atas perahu seperti video viral aslinya, mereka malah bergaya di atas mobil saat melintas di jalan tol. Dalam video yang beredar, seorang pemuda terlihat berdiri dan menari di atas mobil yang sedang melaju di ruas tol Trans Sumatera, kilometer 58 Bakahuni Terbanggi Besar. Pemuda di Lampung itu berdalih ikuti tren viral tarian pacu jalur, namun caranya salah. Mereka bergaya bak bocah di depan perahu kayu dengan menggunakan mobil di jalan tol. Bukan menghibur, aksi itu justru membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan. Satuan PJR Ditlantas Polda Lampung mengamankan 3 orang yang terlibat. Yang pertama mereka menyampaikan iseng, ya karena lagi viral ya video aura itu mereka juga pengen ikut viral juga, ternyata apa yang mereka lakukan tidak sesuai dan membahayakan pengendara lain maupun dia juga. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung dan Ditlantas Polda Lampung atas keliruan kami yang membahayakan pengguna jalan lain, dan kedepannya kami akan kooperatif berlalu lintas dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Selain membuat video permohonan maaf dan menerima sanksi tilang, ketiganya dijerat pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Bahaya sekali ya Togi, semoga tayangan ini bisa menjadi contoh dan juga pelajaran nih bagi masyarakat yang ingin membuat atau mengikuti video yang viral nih, tetap harus memperhatikan keselamatan ya. Tidak boleh di sembarang tempat seperti tadi ya. Togi sendiri bisa joget pacu jalur? Bisa, tapi jangan di sini nih, kayaknya beda nih ya. Tapi itu dia, memang sekali lagi kalau memang mau bikin konten yang viral, langkah baiknya mengedukasikan orang. Atau kalau memang mencontohkan yang viral, ya mungkin di tempatnya, mungkin di air gitu ya. Tapi ada juga kemarin yang dilakukan oleh pemotor internasional Marc Marquez setelah dia menang di MotoGP, dia melakukan aksi viral ini. Aksi viral ini ya. Wah, berarti ini benar viral ya, karena juga kemarin beberapa pemain bola dunia juga ini mengikuti tarian pacu jalur ini. Tapi di tempatnya tidak berbahaya seperti yang tadi. Kita beralih ke informasi lain, ada apa Togi? Di mana seorang pemotor terobos hadangan petugas ini berupaya hindari razia operasi patuh Lodaya 2025 di Kota Cimahi. Sementara di Bengkulu, operasi Patuh Jaya juga targetkan sejumlah kendaraan milik anggota Polresta Bengkulu. Operasi Patuh Lodaya 2025 yang digelar Satlantas Polres Cimahi diwarnai sejumlah pelanggaran. Seorang pemotor sampai nekat terobos hadangan petugas dalam razia yang dilakukan di Jalan Amir Mahmud.
Sementara pemotor lainnya terjatuh saat melewati hadangan petugas. Polisi juga mengamankan pemotor berboncengan 3 tanpa menggunakan helm. Razia Patu Jaya kali ini difokuskan pemotor yang memakai knalpot brong lantaran banyak dikeluhkan warga. Hanya selama 1 jam operasi, lebih dari 110 pelanggar terjaring razia. Di sini kami prioritasnya 8 prioritas, yang salah satunya adalah knalpot bising atau knalpot yang tidak sesuai dengan spektek. Bang, ini jumlahnya berapa, Bang? Baik, untuk sementara data yang masuk di kami ada sekitar 110 kendaraan yang kami amankan, dan nanti untuk teknisnya pun masyarakat tuh bisa mengganti langsung knalpotnya di sini. Ini pada umumnya pelanggar yang dilanggar apa aja, Bang? Kebanyakan untuk kali ini dalam operasi patuh lodaya tahun 2025, kami prioritas knalpot tidak sesuai spektek atau knalpot racing. Sementara itu, operasi Patu Jaya yang digelar Satlantas bersama Propam Polresta Bengkulu juga targetkan sejumlah kendaraan milik anggota Polresta Bengkulu. Hasilnya, polisi menemukan 5 kendaraan anggota yang terbukti melanggar. Terdiri dari 3 sepeda motor dan 2 mobil. Sepeda motor milik anggota tersebut tidak memiliki plat nomor dan kelengkapan lainnya. Sedangkan mobil yang terjaring kedapatan menggunakan knalpot brong. Kendaraan milik anggota yang melanggar langsung dikenakan sanksi tilang, sementara pemiliknya dikenakan sanksi teguran. Razia ini dilakukan untuk memastikan tak hanya masyarakat, tapi juga aparat harus patuh berlalu lintas. Dari Cimahi dan Bengkulu, Yuwono Wahyu, Endo Dwi Irawan, iNews melaporkan.